Hari ini saya ingin sampaikan kebenaran dari saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah dari Matius pasal 18. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan yang terbuka. Ayat 19, saudara baca ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Ayat 20 yang keras. Satu dan sebab sekali lagi ayat 20 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya pertama kali bertobat lahir baru selalu orientasinya adalah sebuah ibadah dan mengatakan kebenaran. Saudara, kalau kita kumpul di persekutuan dan kalau kita kumpul di ibadah 2-3 orang, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Amin. Saudara senang? Amin. Suka kita. Tapi Tuhan memberikan pemahaman yang baru kepada saya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, bukan sekedar Tuhan hadir, tetapi saya menjadi orang yang membawa hadirat Tuhan. Saya pikir agak berbeda dan jauh berbeda antara Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan saya membawa hadirat Tuhan. Ini beda. Beda. Jauh berbeda. Kalau kita berkumpul bersama-sama, kita menyembah Tuhan, engkau saya mengundang, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tapi begitu pekatnya persekutuan dengan Tuhan, maka engkau dan saya ditakdirkan untuk membawa hadirat Tuhan. Satu ketika ada permasalahan antara Abimelek dengan yang namanya Ishak. Ishak itu kelihatan dia berkati Tuhan karena dia gali semua bapaknya pernah gali, dia gali lagi, semuanya keluar. Sementara Abimelek tak mengalami itu. Terus kemudian karena semuanya banyak keluar air dan kemudian orang-orang Abimelek iri hati. Terus akhirnya Ishak bilang, ya sudah, daripada kita punya gembala-gembala berantem, saya pindah aja. Kemudian Ishak pindah ke tempat yang lain. Terus Abimelek bilang gini, jangan pergi jauh-jauh dari kami, karena kami lihat Allah tuh memberkati kamu. Jadi kalau kamu jauh, kami gak keberkatan. Tapi kalau kami dekat, kami diberkati. Saya mau kasih tahu, bicara hadirat Tuhan bukan sekedar pujian penyembahan. Dan bicara hadirat engkau di kantormu, di kampusmu, di RT, di RW, kau bawa the presence of God. Bukan karena sebab pujian. Karena dalam dirimu ada potensi kerajaan surga. Saya mau kasih tahu, Gideon itu tuh orang-orang yang dia hopeless. Tapi Tuhan bilang, Gideon, you are a hero. Dan dia bilang, masa? Dia ragu, dia keluar, memang dia menang. Dalam dirimu ada potensi kerajaan surga. Ada potensi itu. Untuk engkau membawa jiwa-jiwa di kampusmu, di RT, bahkan membawa keluarga besarmu. Engkau bukan a victim man, but a victor man. Ada amin saudara? Tapi ini bicara mindset. Satu orang tadi pagi dia siap, dia bilang ini, iya kita hidup diberkati, kenapa masa banyak miskin? Miskin kaya itu mindset, pola pikir yang salah. Kalau saya berpikir bahwa kaya itu adalah sejumlah uang, ya salah lah, betul nggak? Kalau saya berpikir bahwa kaya itu adalah about Jesus Christ who live in my heart, itu yang paling benar, betul nggak? Betul nggak? Persoalan di mana? Mindset yang salah. Setuju dengan saya? Kalau mindsetnya benar, dia nggak akan tiru dunia. Tapi ketika dia tiru dunia, capek, repot, dan kemudian ya beban berat saudara. Tapi ketika dia punya konsep kepada firman Tuhan, dia feel free. Ya, amin. Nah, saya sedang bicara soal potensi kerajaan surga. Makanya saudara, saya begini, kenapa orang itu bisa gini, sini ya, Hitler bisa buat begini, Pol Pot bisa gitu ya. Saya pikir, ya kan manusia makannya nasi juga, terigu juga, betul nggak? Kok bisa? Karena mereka punya potensi dalam batin mereka, yang ketika mereka punya passion, mereka kerjakan, mereka tuh kayak orang gila seperti. Nah, kalau dunia begitu, kita lebih begitu, kan betul nggak? Nah, masalahnya apa? Mindset kita salah. Apa mindset? Saya pergi ke gereja, pulang, doa, hanya sampai di situ. Tapi
kita tidak kenal bahwa di dalam diri ada potensi yang luar biasa. Maka dia katakan, hal kerajaan sorga ini bicara soal talenta, betul nggak? Ada 1, ada 2, ada 5. Kalau bicara soal talenta, ada potensi 1, potensi 2, potensi 5, betul nggak? Sekarang mau dikembangkan atau tidak? Halo? Amin. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Oke, sekarang kita baca bersama. Saya sudah pernah sampaikan ini, tapi saya ingin sampaikan lagi supaya saudara paham lebih dalam lagi. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Iya. Matius pasal 6, ayat yang ke-10. Ya, 9, mulai 9. Matius pasal 6, ayat yang ke-9. Ya, Matius pasal Matius pasal 6 ayat 9. Ada? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Iya, Tuhan bilang begini, doa Bapa kami itu luar biasa. Dia bilang gini, Yesus mengajar satu doa yang luar biasa, doa Bapa kami bilang, Bapa surgawi, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Jadi saya percaya Kristus ini bukan sedang gini, dia pergi ke orang miskin, dia pergi kepada orang gila di Gerasa, dia pergi ke perempuan Samaria. Iya, itu kelakuan dia. Tapi yang dalam sekali saudara, bebannya pada dia harus membawa kerajaan surga di muka bumi saudara. Jadi menurut saya yang namanya orang gila di Gerasa, orang semua itu bagian kecil daripada keseluruhan bahwa dia membawa kerajaan surga menurut saya. Betul nggak saudara? Betul kan? Supaya kita punya pandangan yang besar sebagai seorang anak muda gitu, saudara. Ya, paham ya? Jadi bukan sekedar saya pergi ke gereja, saya PA, saya pemuridan, saya tahu lah, saya ngerti itu saudara. Tapi lebih besar kita perbesar kapasitas mindset kita, Bang. Saya tidak sekedarnya PA pemuridan, tapi saya sedang membawa satu kota, satu bangsa, satu negara. Itu yang harus pada kita saudara sekarang. Sehingga dikatakan, datanglah kerajaanmu. Nah, saya percaya bahwa setiap kita, semuanya, kita pasti punya kerajaan surga. Supaya gini, kalau datang ke kampus bukan sedang, ayo kita ke kampus ini, jangkau kampus ini buat persekutuan, buat miniatur gereja. Enggak gitu. Enggak buat miniatur ibadah raya, enggak saudara sekalian. Enggak ditimbulkan kita lari, enggak, bukan gitu saudara. Bukan buat miniatur harus ada MC-nya, ininya, ada pengorbanannya, bukan. Tapi saya datang ke persekutuan di KPMK di kampus-kampus, saya bawa kerajaan surga. Ini butuh orang yang punya kapasitas. Tapi dia ngerti kapasitas dia bukan karena IQ-nya 150, bukan. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat, bukan dia dari perguruan tinggi yang paling hebat, tidak. Tapi semata-mata dia tahu bahwa Christ in me itu loh saudara. Itu dia tahu saudara. Nah, ketika dia paham ini, maka dikatakan, mari kita buka saudara. Kita buka Yohanes pasal 3 ayat 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Ya. Kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 3. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dengan imannya, dia tidak dapat melihat kerajaan. Ya, oke. Saya pernah sampaikan ini. Ketika kita lain baru, saya baru melihat kerajaan surga. Baru melihat. Soal tanya pada saya, lo kalau baru melihat tapi belum masuk surga dong? Repot gitu. Kalau saya sudah lain baru sama Yesus, saya mati, saya yakin masuk surga. Cuma saya gak langsung mati gitu. Masih hidup gitu loh. Makanya baru melihat, karena ini bukan soal masuk neraka, surga, pasti masuk surga. Tapi about a kingdom of God, kerajaan. Jadi orang masuk kerajaan itu harus punya karakter kerajaan dong. Masa gitu, anak, oh I am a son of God. Saya anak Tuhan, luar biasa. Nah banyak orang bilang saya anak Tuhan, tapi kelakuannya anak siapa sih, kurang ngerti saudara. We have a big problem saudara, betul nggak? Kita emang aja, kamu mati mana? Surga. Anak siapa? Anak Tuhan dong. Di mana? Ya, dia Tuhan berikan kepada. Saya setuju, itu benar, nggak bisa diubah. Tapi tolong dong, please tunjukin kalau memang anak Tuhan, tunjukin kalau anak Tuhan bukan anak setan. Itu maksud saya gitu, saudara.
Nah banyak gak fairnya, dia bilang dia anak Tuhan, tapi dia gak tunjukin kelakuan anak Tuhan. Dia bilang anak Tuhan lebih males nyontek. Masa perlu kelepasan 100 kali? Gempol yang ngedoain, betul kan? Itu kan di mindset terus sekalian. Jadi kalau saya anak, ya anak gitu. Kalau saya anak, ya anak Tuhan. Jadi jangan punya anak Tuhan, anak Allah kok. Tapi sisi lain, dia tidak pernah menampilkan, gini loh, anak Tuhan tuh begini, anak Tuhan tuh begini, anak Tuhan tuh begini, anak Tuhan tuh begini. Dia gak berani, gak bisa buat begitu sama sekali. Itu orang gini, mana sih anak Tuhan, anak Allah, mana yang benar? Kita jadi bingung sendiri karena kelakuan. Kita gak bisa demikian. Sehingga dikatakan, kalau saya lahir baru lihat kerajaan sorga. Tapi kalau mati kemana? Ke sorga, tapi baru lihat. Kalau hanya lihat sih untuk apa, betul kan? Tuhan akan membawa kita masuk bilang, bukan hanya melihat kerajaan sorga, tetapi kita menjadi orang yang masuk kerajaan sorga. Ini bicara soal passion. Paham? Mari kita buka saudara, Matius pasal 7. Matius pasal 7. Matius pasal 7. Ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 21, 22, 23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Yang kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ayat 23 yang keras. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Soal lagi masuk kerajaan surga. Saya tadi katakan melihat kerajaan surga, betul. Sekarang saya nggak bicara soal melihat, saya belum masuk. Dia bilang, bukan orang berkatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Please, saudara ngerti. Hidup kita tidak sekedar hanya berdoa, tidak sekedar hanya ibadah sebagai nyanyi bla bla bla, tapi yakinkan dalam hatimu, saya sedang berjalan pada jalan dan passion Tuhan. Pastikan itu saudara. Jadi kalau kerja nggak sembrono, cari kerja juga nggak sembrono, cari pasangan hidup juga nggak sembrono, cari pasangan nggak sembrono, enggak. Fear of God, takut akan Tuhan. Saya sudah melihat kerajaan-Mu, saya mau masuk dalam kerajaan-Mu, melakukan kehendak Tuhan. Dan banyak orang start awalnya luar biasa. Dia masuk, nanti masuk ke surga. Gimana Yesus? Dia najar orang hati. Dia lihat kerajaan, tapi dia tidak masuk kerajaan surga. Karena kenapa? Dia banyak pertimbangan duniawi, dan duniawi menguasai dia semua. Dia bilang, kalau kamu gak tinggalkan ayahmu, gak tinggal bla-bla-bla, engkau gak bisa menjadi murid Tuhan. Bukan berarti kita tonjok orang tua, kita gak gitu, saya gak ajar gitu. Arti gini, apa yang diajar mereka yang membuat itu bertentangan firman Tuhan? Iya, harus kita pertimbangkan kembali, betul gak? Haleluya. Bisa saudara nikah, oh, anak tuamu tahu kebenaran. Orang bilang, ayo sekarang menikah. Nikah di mana? Semarang. Ya nggak bisa sembarangan lah, betul nggak? Betul nggak? Nggak bisa sembarangan. Di rumah bapakmu lah. Ya kan, betul nggak? Yang kesimpulan kamu bapakmu lah. Bukan bapak jasmani, bapak rohani, betul nggak? Ini penting. Jangan kini kita terus asal doakan. Enggak. You must have the first blessing, not the second blessing or the third blessing. You must have the first blessing. Orang nggak ngerti. Orang gini, hak keseluruhan apa sih hak keseluruhan? Itu nggak persekutuan keseluruhan kamu. Enggak, biar aja. Orang nggak lihat sekarang. Nanti lihatnya 3-4 tahun lagi susah. Orang nggak ngerti. Orang main-main kebenaran. Iya, dia akan tuai karena main-main sebuah kebenaran. Nggak bisa. Sehingga dikatakan, saya tidak melihat kerajaan surga, masuk kerajaan surga. Ini bicara soal saya pastikan saya masuk pada passion yang Tuhan. Sehingga kali yang terakhir saudara, mari kita buka 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurit. Ayat 10 yang keras, 1, 2, 3, pencuri.
Ya, dia bilang orang cabul bla 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 bla. Dia setelah di sini dia sampai di sini, dia menjadi orang yang bukan hanya melihat Raja Sorga, tetapi menjadi orang yang masuk Kerajaan Sorga. Ada tahapan lanjut, saya masuk dimiliki oleh Kerajaan Sorga. Kalau udah sampai di sini, kalau di sini engkau menjadi orang-orang males, di sini nggak bisa males lagi. Kalau di sini engkau orangnya cepat panik dan kecewa, nggak bisa masuk di sini, semua sekalian. Karena ada satu tahap lagi, kau melihat Kerajaan Sorga, masuk Kerajaan Sorga, dan kemudian dimiliki oleh Kerajaan Sorga. Artinya bahwa pola Kerajaan Sorga, karakter Kerajaan Sorga, style of life, the kingdom of God itu memeluk engkau. Sehingga ketika ada di sini, engkau benar-benar merepresentasikan Kerajaan Sorga. Orang kayak ginilah membawa hadirat Tuhan di persekutuan. Itu maksudnya. Jangan gini, wah masa pakai syarat jadi ketua persekutuan? Bukan begitu. Itu bukan syarat. Ya memang kalau kamu mau jadi ketua persekutuan begitu, betul nggak? Sehingga ketika orang nggak bilang gini, pengumuman, PMK jam sekian, ada PMK kami, pembicaranya ini, penarinya si ini. Naik klub. Sekarang kan gitu, betul nggak? Nggak kayak gitu sayang, nggak begitu. Tapi orang itu, wow, I see Christ in you. I see the love of Jesus in you. And I see Christ in your face. I see. Bukan kata orang. Sehingga mereka bilang, aku mau ikut Tuhan. Ayo ikut Tuhan yuk. Dia ikut Tuhan berubah. Dia ikut Tuhan berubah. Dulu dia malas, gue tahu modelnya kayak gimana. Banyak utangnya, sekarang berubah. Dan ini gak bicara soal promosi, betul gak? Siapa promosi? Ya dia karena berserta dengan Tuhan. Dia lihat Kerajaan Sorga, dia masuk Kerajaan Sorga, dia dipeluk memiliki Kerajaan Sorga. Dia berubah. Ini orang hadir di persekutuan, pegang persekutuan. Ini orang berusaha, ini orang bilang, ya keren lah, betul gak? Jangan gini, ya tidak ada akar rotan juga, tidak ada rotan akar jadi, gak bisa gitu lah. Jadi, tapi kalau belum ada masih bisa dibuka. Kudu berubah, tergantung. Mau berpercepatan, perlambatan. Berubah kan cepat, tergantung, betul gak? Mau 3 bulan boleh, mau setahun juga boleh, itu betul gak? Tergantung. Mau jalan kayak kura-kura bisa, mau kayak kelinci juga bisa, kayak katak juga bisa, tergantung. Nah kalau mau ya silakan. Tapi Tuhan selalu buat percepatan sama sekali. Amin. Itu orang gila di Gerasa, nggak pernah PA loh. Gila dilepasin, dia ngomong ke seorang Dekapolis. Dekapolis itu sebesar Kabupaten Bandung. Dia ngomong Injil bla bla bla. Perpasangan juga begitu. Hidupnya nggak keruanan lah, betul lah. Kacau. Suami orang dia guide semua sama dia. Itu sekampung kamu udah ngecap dia. Jangan dekat dengan perempuan tuh, kacau tuh orang. Mungkin istri orang tuh jangan jaga dia perempuan itu. Tapi nggak sebodoh amat, dia berubah. Dia belum ikut PA. Belum pemurid juga belum. Belum ikut som juga belum. Dia belum. Kok bisa? Tergantung mau percepatan atau perlambatan itu tergantung kita yang jawabnya sudah. Tergantung kita. Dia berubah. Apa terjadi? Dia beritakan Injil sama dia. Dia selesai. Dia mengatakan demikian. Hal yang sama. Tuhan bisa buat percepatan. Saya bilang gini, Tuhan, ini som kami ini sampai 1 tahun baru jadi malaikat. 3 bulan. Kapan jadi malaikat? Kelamaan betul enggak? Haleluya. Tapi tergantung kau. Bukan gini, wah, buat percepatan, bab 1, bab 2, bab 10, 1 malam belajar semua. Itu mah mudah. Tapi kau taat dan hidup dalam kebenaran, itu paling penting. Sekarang bilang, ya ampun, itu orang dulu dari Medan, beletak-beletuk, kasar, minta ampun. Gue tahu modelnya, tapi berubah ya. Atau gini, gue tahu dia dari Batak itu kasar, tetap kasar. Kenapa ya? Gue aktif, tapi kok itu modelnya gitu. Apa ada gini yang salah sih? Bilang lebih ya. Kurang kerasa lebih ya. Iya. Jadi melihat Kerajaan Sorga, masuk kerajaan, dimiliki kerajaan orang bilang, ya ampun itu Pak. Ngomong gereja kamu di mana sih? Kamu kayaknya berubah. Gereja itu seketika masuk sampai ya. Ya, tadi ya betul kan? Betul nggak saudara? Sorry, jangan ngomong orang lain, makmu aja gitu. Makmu lagi, ya ampun anak berubah. Di mana? Nah, di mana gereja Mona? Di sana mah. Tapi namanya, nggak apa-apa yang penting berubah, betul nggak? Tapi kalau kau bisa
misalnya rame nggak berubah, kalau mak, ayo ke gereja mak, aduh, jangan nak, ketularan. Betul nggak saudara? Betul nggak? Ya wajar Ustaz. Jadi terus kau harus paham sampai posisi ini, baru akhirnya engkau bukan sekedar kumpul dan kemudian ada hadirat Tuhan, no. Tapi kau kumpul, kau ada, kau mulai membawa hadirat Tuhan. Yang kayak gimana modelnya? Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25. Ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. 1 sampai 13. Saya 1 saudara 2 bergantian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2 yang keras. 1, 5. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4 yang keras. 1, 2, 3. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10 yang keras. 1, 2, 3. Akan kemudian datang juga gadis-gadis yang lain sedang berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12 bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku tidak pernah. Ayat 13. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi kerajaan sorga bicara soal 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang tidak bijaksana. Yang 5 bijaksana punya lampu, punya minyak. Yang tidak bijaksana punya lampu tapi tidak punya minyak. Nah, pemahaman saya sebelumnya dari penyelidikan saya firman Tuhan, minyak ini bicara soal Roh Kudus, betul nggak? Kalau saya mau tanya apa coba? Hah? Roh Kudus ya? Minyak kan sama Roh Kudus kan? Makanya pengurapan bukan dengan air dan minyak kan? Pernah nggak pengurapan air? Pernah? Nggak pernah? Coba aja nanti dulu. Baptis dengan air. Pengurapan tidak dengan minyak ya, tidak dengan air, dengan minyak. Nah, jadi orang bilang bahwa minyak lama Roh Kudus. Nah, waktu saya sendiri lebih baik, ini kayaknya bukan Roh Kudus deh. Pelita itu bicara soal api yang kita punya, terang gitu. Tapi minyak ini bukan Roh Kudus misalnya. Karena kalau Roh Kudus, masa Roh Kudus bisa dibeli? 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Masa Roh Kudus dibeli? Berarti bukan Roh Kudus nih. Saya selidiki, oh ini bukan Roh Kudus, ini tentang passion. Orang tuh kalau punya passion, pernah lihat orang punya passion? Gak pernah? Otaknya tuh ke situ aja, jiwa aja, kemana jiwa gitu. Tuh jiwa, ada orang nawarin jiwa sama. Pokoknya jiwa berapapun harganya dia kejar sama sekali. Dan tidak bisa ada menghalangi dia. Dia kejar, karena dia punya passion. Inilah yang saya maksudkan, kalau kau sebagai mahasiswa datang di kampusmu, kalau kau hadir sebagai seorang mahasiswa, no passion, gak ada passion, gak ada artinya. Tapi kalau kau punya passion, hadir di perguruan tinggi itu, aku akan buat begini, aku akan buat begini, aku akan begini, aku akan PI, aku akan kerjakan. Kayak orang punya bisnis aja.
Betul nggak? Masa orang begini, kamu jadi pebisnis di perusahaan ini, kamu berapa? Ya, sejadi aja. Ya, loh, itu dipecat. Tapi kalau kamu jadi direktur di sini, kamu berapa? Oh, saya akan buat targetnya begini, penjualan begini, produk begini, target saya 1 tahun. ISO 2000, ISO 9000. Karena dia punya passion. Kalau nggak punya passion, saya juga bingung ngapain di sini. Saya juga bingung. Dia stagnasi, nggak bisa berputar-putar, dan nggak produktif. Tapi kalau orang punya passion, hari ini mau berbicara apa? Gue lapar nih. Ayo. Di bawah sana ada maharaja. Sorry to say, bukan tidak boleh, tapi terlalu banyak itu dikerjakan dibanding berpikir bagaimana sekolah kampus itu. Kalau Anda pergi ke mall, lihat baju betul nggak? Handphone, Family 100. Betul nggak? Betul nggak? Saya pada waktu pergi ke Kamboja, itu orang baju aja diborong, sepatu untuk apa? Sepatu sampai 10. Hebring. Indonesia. Saya bilang, kenapa beli banyak-banyak? Mau jualan. Emang di Indonesia nggak murah sebenarnya. Beli kayak, saya bukan nggak suka so. Itu artinya terlalu banyak orang egois. Terlalu banyak orang di gereja egois. Oh dia punya duit, dia begitu. Pengen makan enak, pengen HP baru, semuanya baru-baru. Tidak pernah berkata Tuhan, aduh Tuhan saya punya uang itu jiwa-jiwa. Jarang. Duniawi. Paham gak saudara? Sorry itu bukan nggak boleh. Selalu Tuhan saya butuh handphone baru, sepatu baru. Bukan nggak boleh, silakan aja duit kamu, duit saya. Cuma jangan sampai hati kita terbawa ke sana. Tapi ketika kita ada retro, penjaga jual-jual, retro lagi, duit lagi. Gimana ngomong sama mak saya? Ketawa tuh masih gak rasa. Itu gak tuh? Iya kan? Iya. Orang, saya mau tanya, kalau pergi ke mall, apa pikirannya? Sepatu? Makan? Waduh, gak mau kalah. Itu pojok sana tuh, di mall, waduh, makanan ini. Gak mau kalah, gue juga tahu. Mau beli sana, kalau ngomong soal kuliner sih, gak mau kalah. Dia juga mau menang. Bahwa dia pernah dia sebagai orang kuliner. Padahal kalau dimakannya segini doang, tambah lagi kegemuran, kolesterol tinggi, asam urat macam-macam. Jadi saudara kalau saya diajak bisa, ayo kita makan di bawah kita. Gemuin badan, kolesterol tambah lagi. Bukan nggak mau saudara. Ya, saya pikir usia saya saudara, usia saya pasti makan sebegini. Saya udah takar karbohidratnya berapa, protein berapa. Bukan saya takut terus sekarang. Kan jaga tubuh karena kita kan naik gunung betul nggak? Naik gunung kalau kita naik barang begini kan. Kita mau naik gunung, saya tahu dijaga dong, betul nggak? Mau naik gunung makannya setengah ini, makannya repot mas terus. Mari kita naik gunung. Nah, nanti kita naik gunung, lusin dia bukan lusin jiwa-jiwa. Mari persiapkan dirimu, amin. Desa tuh kudu badannya badannya tuh badan yang sehat. Badan sehat dari makanan yang benar, betul enggak? Jangan mumpung muda makan semua disikat. Itu kan lemak semuanya, etong semua berapa kalorinya, betul enggak? Ya kalau makan tuh enaknya di sini, enggak enaknya di sini. Ya sampai. Stop. Enggak dengar suara perutnya gimana. Makan aja. Kenapa saya nggak tahu tuh dengan usus buntu? Bukan usus buntu, banyak nggak makan. Terus mana nambah tuh gue yang penting tuh ya. Jadi makannya nggak teratur. Tapi kita mau ke gunung. Saya tekan anak saya sekarang gunung. Senang nak, kamu tuh makannya benar-benar gini. Ya papa kuat kalau putus sekali. Iya betul, tapi kalau jaga kesehatan kamu sebenarnya.
jangan saya mau naik gunung, kerja nih, gunung semua gunung naikin. Ada nafsu besar bisa tenaganya kurang betul. Paham saudara? Jadi keep jaga kesehatan. Karena kita mau pergi kemana-mana. Ini baru ke Baduy, berapa kilometer? Itu baru ke Baduy, belum lagi kita ke sana, belum lagi ke Faktor, belum lagi desa ke pojok-pojok, ke sungai-sungai, ke laut-lautan, kemana-mana saya punya. Haleluya. Ini bukan helikopter, kita mau punya helikopter. Kalau punya helikopter nggak jadi masalah. Ya, tiba-tiba urusannya sakit penyakit nanti di tengah. Nah, ini nggak nyampe di mana saudara. Jadi seluruh sekali, kalau orang punya passion, itu tubuhnya dijaga, kebugaran tubuhnya dijaga. Dia makan apa, dia nggak dimakan apa. Jangan tiba-tiba begitu nggak bisa seluruh sekali. Saya walaupun setua begini, saya jaga kesehatan tubuh saya jaga, betul saya jaga. Saya itu nggak makan ini, saya jaga. Karena kalau saya korban 4 kali yang lain, ini kan kondisi prima. Mas, saudara-saudara jangan fisik saya, lihat kaki saya. Betul nggak saudara sekali? Yang fair dikit lah. Oleh karena saudara, saya sekali ketika kau punya yang namanya passion itu, Tuhan saya punya passion di kampus ini, saya punya passion itu terbakar. Berapa harga kau akan bayar, kau akan kunjungan, diikuti orang, di zoom apa? Memang gue pikir terus. Kalau gitu aja bisa, masa kita nggak bisa. Saya percaya Bandung ini perguruan tinggi cepat. Jangan selesai sampai di Jangan selesai sampai di Mau apa kok pelajar fire camp? Fire sih fire. Tapi bisa selesai kalau nggak on fire because you have no passion. Tapi kalau kamu punya passion, jadi putih biru ya ampun. Oh my God, tolong Tuhan. Aku ingin kunyot, betul. Kalau kamu punya passion, putih biru. Tapi kalau punya passion, Tuhan, sekolah ini siapa tuh sekolahnya? Siapa doa puasa terus sama perguruan tinggi juga begitu. Kita kejar. Oh, PMK-nya sudah kerajaan berlumut-lumutan, kerajaan besar. Mau kerajaan besar kecil, apa pikirin? Tuhan suruh pergi, go ahead. Betul nggak? Kalau Tuhan nggak suruh pergi, jangan pergi. Kalau pergi. Tuhan ngomong kita pergi, Tuhan ngomong itu membuat kita terbakar dengan sebuah passion. Ya, setuju dengan saya. Satu ketika Kak Oli bilang gini, Bang, ini punya anak muda Bang, ada di mana di Singkawang. Kita buka pelan di Singkawang. Emang ada masalah apa? Ini Bang, dia kuliah di dapat orang pintar, ini nggak ada. Saya bilang, doa puasa 40 hari 40 malam sampai berpulang-pulang. Saya nggak boleh. Itu aset. Berapa dia butuh dana, kita akan selesai. Betul nggak? Karena saya punya passion. Kalau kamu punya passion, itulah kadang-kadang jemaat ini. Itu nggak jadi kendala. Bayar. Karena kenapa? Dia aset. Dia kerja. Wow, dia senang sekali. Dia ngomong ke emaknya, ke bapaknya. Saya dibayar sama GKD. Udah, semua kita ikut kerja. Budak. Langsung ke gereja. Saya nggak bilang gini, doa puasa 40 pada sampai ketemu pulang-pulang. Kesemaput, Tuhan jawab lah. Itu kayak gitu. Udah kerjain. Karena saya punya passion. Kalau nggak punya passion, saya ngomel. Kalau nggak punya passion, saya kata gini. Ya, yang pertama berharap dong emaknya dulu. Masa bapaknya ada, emaknya ada, kok udah ke gereja. Repot amat tuh orang. Ngomel nih. Karena nggak punya passion. Kalau punya passion, pasti orang sedih. Itu bicara. Sama kalau kamu juga begitu. Kalau lihat teman-temanmu gini, ada nolak gitu. Oh, pasti kunjung sini. Ini. Oh, terus doa puasa gitu. Jadi ada kalori. Tapi kalau nggak gini, ya sudah. Yang penting saya kuliah baik-baik, tidak nyontek, nilainya bagus, kumlaut dan sebaik kerja, dan kemudian dapat banyak. Ya nyampe. Saya pikir orang ini juga sama. Kalau korban kita udah orang dunia. Tapi please, dengarkan sekarang. Kalau kau mengerjakan pekerjaan surga, maka surga akan berkah. Saya bilang karena saya, kalau kau tujuan memberitakan Injil, Allah akan berkati kamu.
ketika dia mau pergi ke student exchange di Tokyo, saya bilang, nah kalau hanya sekedar belajar, nah apa yang jauh ke Tokyo? Di Bali juga banyak. Betul nggak? Supaya dia ngerti. Tapi kalau datang ke sana untuk pergi belajar, kamu satu kamar dengan orang Thailand, beda kan jadi orang Thailand, dikebukin nggak jadi masalah. Betul nggak saudara? Kalau dia gini, hai, I come from Indonesia. Aduh kayak gitu. Itu di sana juga banyak lah, betul nggak? Tapi kita tampil beda. Baru kerajaan surga repot bener ngurusin satu orang ini. Malaikat berkata lagi, ayo malaikat cepat ya, cepat. Lama-lama malaikat. Jadi malaikat itu berkati kita, Tuhan bilang, Tuhan suruh malaikat dipaksa-paksa sama malaikat. Itu berkati kita. Karena kita berjalan pada basic Tuhan. Malaikat kok dipanggil. Malaikat berkati. Yang sama, bukan yang sama. Yang sama. Bukan yang sama. Bukan yang sama. Yang sama. Yang sama. Mas sekolah aku cuma mau sekolahnya tipis. Kau berjalan pada dosa, kau bisa meraih surga yang dekat. Dia yang repot. Dia yang masih jangan rasa. Kalau kau mau ke Tokyo, biasa gitu. Kalau kan ada dia kamu salah. Jangan hanya ikut perintah. Betul. Amin. Ini bicara soal passion. Passion itu menyebabkan bahwa hal yang luar biasa menurut saya bahwa itu kalau kita punya passion, ini anak muda, anak mahasiswa, kau nggak pernah dosa, nggak pernah dosa, terus dibangkitkan. Kalau belum selesai kau berkaitan terus berpikir, berjaga terus nggak pernah dosa, nggak begitu. Dan kau tahu ada beberapa yang menghalangi engkau untuk mengerjakan itu semuanya. Kau singkirin semua. Kau rela nggak usah pakai kebaktian kelepasan khusus. Nggak usah. Kau mulai bilang Tuhan, kalau saya jaga mahasiswa berarti studi saya harus bagus. Belajar. Ya. Mau jago orang bule, mau jago orang Inggris, mau jago orang luar negeri. Berarti kalau harus belajar bahasa Inggris, masa belajar bahasa Sunda? Mungkin. Tapi Tuhan, saya nggak ngerti bahasa Inggris, tapi tolong ulangi. Tambah Tuhan Israel kayak gini, saya nggak ngerti juga itu pakai tangan dia. Artinya dia punya passion, kalau nggak passion, aduh Tuhan repot amat kok belajar bahasa gini. Itu dulu lagi ke bahasa Indonesia. Karena dia nggak punya passion, kalau punya passion dia akan kerja. Saya merasa terlalu banyak anak muda memang hidup hadir di gereja, kunci menyebabkan PHP itu biasa. Bisa kita harus koreksi dia. Tuhan, saya mau dalam, tidak mungkin dia kasih. Dia pasti akan kasih. Setuju dengan saya? Dia akan kasih, karena dia butuh banyak kita sekali. Kapan waktu kau bilang bahwa dia bilang ini, pekerja tuayan banyak pekerja sedikit. Tuayan, gak masalah, di mana-mana juga ada. Setelah ke Baduy, kau bisa mana-mana, Kalimantan, di mana ada banyak jiwa-jiwa. Tapi saya mau berangkat, betul nggak? Itu kita punya persoalan di situ. Jiwa-jiwa banyak sama sekali. Jiwa-jiwa banyak, bukan jadi rumahnya udah ada jiwa-jiwa. Pergi ke mall aja banyak jiwa-jiwa. Makanya saya bilang kepada saya punya saudara, ada di Pak Bang, gimana melayani? Dia bilang, gak usah, kau pergi ke desa, kumpul itu orang, pakai toa juga gak masalah. Nah, Kristen semua betul, kalau saya di Bandung, pakai toa gini, digaplok. Nah, dia bilang gini, ibu tidak bisa, ibu harus begini. Dia praktekin, ada yang saya praktekin gini. Sampai dia bilang, iya bang, saya punya uang begini, segini. Saya pikir, saya tidak akan bawa itu bang. Tapi saya mulai mau beli ini, mau beli sembako, mau ke desa ini, bawa. Nah itu bikin, jangan pikirin Tuhan makan siapa. Jangan pikirin bisnis doang. Pikirin jiwa-jiwa itu. Dan itu juga, iya bang bener. Setelah saya pikirkan jiwa-jiwa, itu berat Tuhan berlimpah. Saya orang pokok bilang, ibu soal jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Definisi kaya gitu. Punya duit merah-merah. Ya,
amin kan. Tapi dia terbakar. Dia bawa lagi rekan-rekan yang lain. Kita harus melayani, tidak boleh tidak melayani, ya, bahasa kalian lah. Jadi dia bawa semuanya, orang Batak, orang Soka, silakan bawa semuanya gitu. Kampung-kampung bawa, dia akan digorok leher kalian. Kalau di sini kan dari masalah tuh. Kalau punya passion, kalau nggak punya passion, aduh. Teman hidup belum dapat. Saya kalau soal jiwa-jiwa sih nggak jalan. Kalau teman hidup kayaknya kalau udah buang semuanya. Mau tamat sih gitu loh. Ke surga nggak berdua-dua pas sendiri. Yang cowok-cowok ini dua khawatir ini. Buang segala kekhawatiran. Itu yang membuat kau nggak bisa menjaga jiwa-jiwa. Kerja, punya duit banyak, tabung, nikah, cari yang cantik. Cantik itu relatif. Karena dia tuh cuma kau biar peot. Makanlah peotnya. Jangan terobsesi lah. Karena kita manusia rohani harus melihat secara rohani. Kalau kita secara jasmani terus gitu, kapan kita bisa bergerak kan ngomong bos gitu. Tapi ketika kita punya passion, nggak bisa. Saya nggak bisa. Ini jiwa-jiwa di kampus ini belum. Aku mau kejar. Orang gila. Amin. Amin. Jadi yang terakhir suruh sekali. Tidak ingat, tapi ini bicara soal passion. Kalau orang punya passion kuliner, itu dia masak soalnya. Tadinya keju itu roti, keju udah keju. Mana ada keju? Saya tahu jual roti keju. Ini orang yang bisa buru-buru. Ini orang ini. Bakso setan dikejar. Bakso yang luarnya ada kuntilanak dikejar. Indonesia mau banget sih. Memang Bandung raja kuliner sama sekalian. Padahal isinya bakso dong, nggak bakso aja. Semua bakso kan sama rata-rata standar begitu loh. Cuma ketika ada setannya orang nyari setannya nih. Kalau memang saya datang dari Bandung, dulu susah makanya bakso kumis di Pak Kumis. Yuk, bakmi Pak Kumis masih ada nggak? Saya bilang bakmi Pak Kumis. Bakmi ini sama kok rasanya. Kok kamu lihat kumis itu? Kan orang terobsesi itu. Nilainya sama aja bakmi semua. Tapi orang bisa karena sebuah passion membuat mengembangkan sebuah orang penonton. Kalau dunia bisa, pasti kita bisa. Karena kita punya namanya potensi.